Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kawan-kawan, khususnya di Majlis Ar-Raudhah dan dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah guyuran hujan yang sudah turun selama beberapa hari, Allah Ta'ala beri kita kemudahan, beri kita kekuatan untuk istiqomah hadir majelis cari ilmu. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah terus sampai nanti menempuh siratal mustaqim menuju surga, enggak repot, cepat, mudah dan dapat tempat yang paling enak nanti di sana. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya akan menjelaskan dua hadiah dari Nabi Muhammad SAW untuk dua wanita yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasannya di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita juga tahu dari putra dan putri Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha merupakan putri yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul mengajarkan agar orang itu kalau saling mencintai, ya saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah nanti akan saling mencintai. Maka sampai sekarang biasa kita itu enter-enteran. Kalau menjelang hari raya itu namanya apa itu? Istilahnya keren zaman sekarang nih loh. Apa tuh? Hampers, pempes itu ya. Iya, hampers betul ya. Entah itu namanya kado tapi kan bahasanya sekarang bukan kado gitu ya. Kado itu kelihatan jadul. Kado. Sekarang jadi apa tuh? Wangel. BCN ya gak pantas tuh ya. Hampers kata orang ya. Dari tahun ke tahun, memberi hadiah itu menjadi satu kegiatan yang disukai oleh seseorang untuk menunjukkan cinta dan untuk mendapatkan cinta. Nah, lantas apa ya salah satu yang dihadiahkan Nabi Muhammad SAW? Apakah yang dihadiahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan putrinya tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini dua hadiah tersebut mau saya hadiahkan ke diri saya sendiri dan juga kepada siapapun yang mau terima hadiah. Nah, antum semua mau enggak nih terima hadiahnya Nabi Muhammad SAW? Hadiah yang Rasulullah berikan untuk orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi SAW tidak menghadiahkan uang, tidak menghadiahkan materi. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya para Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan harta. La yuwarithu dirhaman wala dinaran wala dirhaman atau kama qala sallallahu. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilm. Tetapi yang diwariskan adalah al-ilm, ilmu. Ilmu itu yang jadi warisan nabi dan rasul. Nah, ternyata yang diwariskan ini yang dihadiahkan adalah doa. Penasaran enggak? Apa yang diajarkan Nabi pada istrinya untuk istrinya tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala?
Dan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada putrinya, agar putrinya minta kepada Allah dengan doa tersebut. Insya Allah kalau kita amalkan dua doa ini, setiap hari sebagai doa selepas sholat kita, diistiqomahkan, terserah mau dibaca habis sholat subuh nanti ganti, habis sholat zuhur nanti ganti, ya muter gitu ya. Ya biar kita ini bervariasi, jadi manusia kan kadang-kadang ya manusia, ada bosennya, itu manusia. Yang bosen bukan yang baca doa, mungkin makmumnya, donga kok kuwi wae, kita gak duwe donga liyane. Ada enggak makmum model begitu? Ada, siapa? Ya kita-kita ini. Kelihatannya imamnya kurang hafal doa itu. Doanya enggak pernah ganti. Untuk menghindari pandangan-pandangan yang menyusup ke dalam hati makmum dari bisikan-bisikan yang membisikkan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan itu nyata ada dan hobinya bisiki yang enggak baik pada manusia. Maka ada baiknya juga kalau doanya ini dibacanya diganti-ganti, maksudnya hari ini dibaca habis sholat subuh, lusa dibaca habis sholat zuhur, berikutnya dibaca habis sholat asar, nanti yang habis sholat subuh ganti doa yang lain. Sehingga kelihatan, wah Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Habib, ya, atau kalau suami istrinya rada bangga juga, wah bojoku dongone macam-macam kan begitu ya. Ya biar seneng. Silahkan, terserah. Intinya baca tiap hari. Yang pertama adalah hadiah Nabi kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang doa ini dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kalau disebut dalam kitab Al-Mustadrak itu hadisnya berarti sahih. Hanya saja tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi sahih menurut Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Quli, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzuka mimma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu rasyada." Amin. Nah, jangan khawatir, doa ini nanti akan saya unggah secara khusus di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Nanti akan saya unggah secara khusus pendek, jadi bisa didengarkan, dibaca tulisannya nantinya, bisa disebarluaskan kepada siapapun. Saya akan jelaskan isinya. Indah sekali. Allahumma, duhai Allah, ini orang kalau doa kan harus sungguh-sungguh ya. Tenan loh, kalau bahasa Jawanya begitu. Ini itu, kalau bahasa Indonesia kunonya, Sanskertanya kan bahasa Jawa ya. Nah dalam bahasa Jawa ini itu artinya aku tenanan loh iki. Saya sungguh-sungguh. Artinya bukan sekedar membaca, tapi saya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngapain? As'aluka. Sungguh-sungguh saya minta kepadamu ya Allah. Sungguh-sungguh saya minta kepadamu ya Allah. Apa yang diminta? Minal khair, aku minta kepadamu semua kebajikan ya Rabb. Ma ajilihi wa ajilih. Semua kebajikan
yang akan datang segera maupun yang akan datang kemudian. Artinya kebajikan dunia maupun kebajikan akhirat. Saya minta semua kebaikan dunia dan saya minta semua kebaikan akhirat. Saya mau nanya, punya rumah bagus masuk di sini enggak nih? Ini kok wajah-wajah enggak pengen punya rumah kelihatannya. Punya rumah bagus masuk dalam doa ini enggak nih? Masuk. Punya suami ganteng masuk enggak dalam doa ini? Masuk. Suaminya kalau kurang ganteng ini termasuk kebaikan dunia atau gimana nih? Kalau punya suami ganteng, soleh, itu termasuk kebaikan dunia atau enggak kebaikan dunia? Dalam tafsir disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan dunia, itu diantara tafsirnya adalah istri yang solihah. Jadi seorang laki, suami, kalau udah punya istri solihah, meskipun melarat super tinggi, itu berarti donyone wis apik. Dunianya udah bagus. Tapi kalau seorang suami, kayanya seperti apapun, kalau istrinya nyebelin, jengkelin, gak solihah, melarat itu. Dunianya gak bagus. Ya, dunianya gak bagus. Jadi pertanyaan saya untuk jombloan dan jomblowati. Pengen enggak punya pasangan hidup yang soleh, solihah, ganteng dan cantik? Pengen atau enggak pengen? Pengen. Nah ini masuk bagian daripada kenikmatan, kebaikan ajil yang sekarang di dunia. Dan juga minta kebaikan nanti di akhirat. Ya buat mas-mas mungkin ya sudah dari sekarang kemecer gitu ya. Widodari kayak ngopo gitu kan. Bidadari itu seperti apa? Oh lihat istrinya dah, bojoku wahyune kaya ngene. Nah widodari inti seperti apa? Mohon maaf ya, kalimat ini kalau Anda sampaikan kepada istri itu menyakiti hati. Kamu anggap istrimu sama bidadari, cantik bidadari gitu ya? Oh salah, cantik istrimu kalau masuk surga. Ya insya Allah istri kalian dan istri saya, istri kita semua masuk surga, amin. Istri ini begitu masuk surga, kecantikannya mengalahkan semua model bidadari. Wah ibu-ibu terus mesam-mesem yang dhuwur, senyum-senyum aku ayu. Makanya selalu saya katakan dalam berbagai kajian, kalau suamimu itu kurang puas dengan parasmu, maka sampaikan kepadanya, sabar ya mas, aku dalam mode penyamaran. Ya dalam mode penyamaran. Kalau bahasanya dunia metaverse, ya ini avatarku mas. Oh ya, ini avatarku. Aslinya nanti di jannah, masya Allah. Mesti ayo surga ya. Orang jelek dilarang masuk surga. Suami juga begitu. Kalau istrinya kok melihat saya, terus saya dibandingkan sama Anda, kemudian Anda dikecilkan sama istri Anda, awakmu Mbak Habib Novel kok ganteng Habib Novel. Wah, jawab saja, sorry Dik, Habib Novel belum tahu wujud asliku. Wah, pede lah gitu ya. Ini aku lagi menyamar. Di dunia ini kalau kutunjukkan wujud asliku, nanti kamu yang bingung. Banyak wanita yang minta aku nikahi. Gaya, kampleng, plok. Ngomong sing bener, plok gitu ya. Hati-hati kalau bicara sama istri. Betul ibu-ibu? Itu ancaman dari atas. Betul. Ini kebaikan dunia ini, ya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat diminta. Nomor satu itu, minta semua kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau minta itu jangan nanggung-nanggung. Kullih, minal khairi kullih. Semuanya, ajilihi wa ajilih. Sekarang di dunia yang cepat, karena dunia itu yang cepat, akhirat kan masih nanti gitu ya. Yang cepat di dunia atau yang nanti di akhirat, minta semuanya. Kemudian ditambahi lagi penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Ya, ini kalau di surga kan dikasih tahu ada bidadari, ada ini, ada ini, ada ini. Itu yang kita tahu. Yang belum tahu masih banyak lagi. Di dunia ini mungkin tahunya pengen punya handphone model begitu. Pengen punya mobil model begitu. Pengetahuan tentang mobil ini kan beda-beda, betul ya? Wah, kalau punya mobil ini rumongso, wah mobil yang paling apik kuwi gitu ya. Ternyata masih ada mobil yang jauh lebih bagus. Mungkin di kampungnya orang yang paling ganteng itu, ya.
Ternyata di kampung sebelah ada yang jauh lebih ganteng. Bisnis, mungkin tahunya bisnis yang bagus itu. Ternyata ada bisnis yang jauh lebih menguntungkan. Maka diajari oleh Nabi Muhammad SAW, minta semua kebaikan sekarang di dunia dan nanti di akhirat, yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Ini doa menyenangkan. Makanya kalau minta yang enak-enak saja, yang enak-enak saja. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Arti berlindung kepadamu itu begini, a'udzubika. Ya Rabb, aku minta tolong kamu yang melindungi saya. Itu makna a'udzubika. Jadi kalau sudah Allah yang melindungi, beres atau enggak beres? Beres. Jadi kita minta dilindungi sama Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika. Ya, wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Dari segala jenis keburukan, sekarang maupun nanti. Keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Apapun namanya keburukan tersebut, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Kadang kita menganggap keburukan itu ini. Ternyata masih banyak keburukan yang kita enggak tahu. Nah, minta sama Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita, agar kita tidak kena keburukan itu sedikit pun di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Rasul mengajarkan rangkaian doanya, wa as'alukal jannah. Dan aku minta kepadamu ya Rabb surga. Tapi ada tambahannya, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku juga minta diberi kekuatan untuk beramal atau berbicara, ya beramal atau berbicara yang bisa mendekatkanku kepada surga. Kadang-kadang ada orang minta surga, tapi amalannya amalan ahlun nar, naudzubillah min dzalik. Makanya minta surga plus amalannya. Bukan cuma minta surganya, tapi minta amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Kadang-kadang kita udah doa, ya Allah saya minta surga, ya Allah minta surga. Tapi kita enggak minta diberi amal yang bisa masukkan ke dalam surga. Nabi SAW mengajarkan lengkap, dan minta ya Rabb semua amal baik itu ucapan maupun perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada surga. Dan aku berlindung ya kepadamu, denganmu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan juga berlindung dari segala perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada neraka, baik wujudnya ucapan maupun amal. Ya, ucapan maupun amal. Wa as'aluka minal khairi. Nah, di sini ini yang doa yang super cerdas. Ya, doa yang super cerdas. Ini kalau bahasa saya doa nunut. Doa nunut. Nah, doa nunut ini doa yang asyik nih, gak repot tapi dapatnya sama. Judulnya nunut. Contoh begini, saya ngajak Abah Edwin masuk restoran. Saya ajak Ustadz Iis masuk restoran. Ya, saya ajak Mas Seto masuk restoran. Sebetulnya dikasih menu, nih menunya. Nah, saya ahli makan. Ya, saya ahli makan. Paham makanan yang enak, sehat, halal di restoran tersebut. Maka saya pesan minumnya ini. Saya pesan makannya ini. Kemudian saya nanya sama Edwin. Abah Edwin, kamu mau pesan apa makan dan minumnya? Seto, Sadiis, mau pesan apa? Jawabannya sama saja dengan Habib. Orang modal tuh. Gak pakai mikir, gak pakai capek, cuma mengucap sama saja dengan Habib. Akhirnya saya ngomong, menu seperti saya buat untuk 4 orang, double ya. Jadi tambah 3 lagi. Ini 3 orang ini sama dengan saya. Keluarnya sama atau beda? Sama. Yang banyak ngucap siapa? Saya. Yang banyak pesan siapa? Saya. Lah Edwin, Ustadz Iis, Mas Seto tadi ngucapnya kalimatnya apa? Sama dengan Habib. Betul.
Nah, dan ternyata itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita kan pengen tahu, Rasulullah itu doanya apa saja ya. Rasulullah mintanya apa saja kan. Yo pengen tuh, dongo seperti doanya Nabi, pengen tuh gak pengen? Nah kalau doa kita nunut doanya Nabi, kabul atau gak kabul? Berarti yang minta kita atau Nabi? Nabi Muhammad SAW. Karena yang minta kan itu Rasulullah SAW, doa itu dikabulkan lantaran Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Rasulullah yang minta. Nah ini kita diajari doa nunut. Nanti kalau ditanya ini doanya apa? Doa nunut. Ya doa nunut, bagian belakang ini. Tapi kalau baca yang lengkap, coba kayak ini tok sing mbok cukup. Wah, yang belakangnya saja Bib, ini bagian paling seru. Nanti kamu kalau lihat film langsung aja the end gitu kan ya. Gak usah lihat dari awal. Wa as'aluka minal khairi. Lu minta lagi nih, sama dengan yang atas tadi. Awalnya Allahumma ini as'aluka minal khair. Bawahnya penutupnya wa as'aluka minal khair. Aku juga minta kebaikan ya Rabb. Tapi kebaikan yang bagaimana? Ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kebaikan yang pernah diminta oleh hamba dan Rasulmu Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Enak atau enggak enak ini? Mintanya apa? Pokoknya semua kebaikan yang Kanjeng Nabi pernah minta sama kamu, ya Rob, aku juga minta sama. Nunut kelas tinggi ini. Dan hebatnya itu Rasul ngajari. Rasul enggak ngomong ini, yo anu toh modal didik. Kamu tuh ya usaha, doa, ngucap kalimat yang banyak, yang bagus gitu loh ya. Merengek-rengek dulu sama Allah. Ya nyebut-nyebut asma'ul husna yang banyak gitu ya. Baru nanti minta. Jangan kemudian copy paste doanya Nabi dan Rasul. Ya Allah saya minta doanya seperti doanya Nabi-Nabi. Jangan begitu. Apakah gitu Nabi Muhammad SAW? Enggak. Justru diajari umatnya ini, istrinya tercinta. Ya, ojo rekoso. Memang lelaki itu harusnya ya begitu, gentle. Istrinya jangan capek-capek. Wes neng omah turu wae, aku sing kerja. Lanang tenan kuwi. Orang ngomong ini, neng omah turu tok, sing lanang kon kerja. Wedok model apa kuwi? Nah ini lelaki juga enggak jelas ini. Ya memang wanita itu harusnya istirahat, terima gaji, itu wanita. Wah hamil 9 bulan ki rekoso taruhan nyawa, cek kon kerja kan ya sakno toh ya. Kesian, betul enggak Bu? Tuh suara wanita di atas. Tuh, laki-laki kan enggak ikut hamil ya. Wajar membayar biaya hamil 9 bulan dengan kerja seumur hidup itu ya wajar. Karena taruhannya nyawa, mau bayar nyawa berapa kamu? Ini istri cuma enak di rumah, tengah-tengok mulai njaluk duit ngene iki ya. Kaya penagih hutang ngono ki. Kaya kene diutang mbek bojo endi ngono ki ya. Namanya juga perempuan, sakti saudara-saudara. Ya, sakti karena memang perjuangannya jadi istri itu enggak mudah. Bayangkan lo istri itu, yo ayu, tapi ora entuk nyawang liyane. Nah awakmu kan ganteng entuk nyawang liyane. Paham maksudnya enggak? Kamu kan ganteng, boleh cari istri lagi, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau istri boleh enggak? Aku ayu mas, tanggolek lanang liyane ngono. Ya enggak boleh. Karena istri enggak boleh seperti itu tuh ya dihargai. Kayak duit, golek kayak duit, sayang-sayang kan begitu. Namanya gentle. Maksudnya saya kamu boleh lihat tuh bukan boleh deleng, bukan loh ya. Nonton sing haram ya haram, jangan kemudian bawa pedot menurut Habib Novel melihat wanita halal, ngawur kamu. Simak ceramahnya yang betul. Maksudnya namanya seorang suami masih bisa nikah lagi bisa. Resiko ya tanggungan dewe dunia akhirat. Ya siapa mumet, siapa rekoso kan begitu ya. Tanggung sendiri dunia akhirat. Tapi kalau istri bisa mau nikah lagi ada suaminya. Enggak boleh. Satu suami yang modelnya kayak ngono ki ya wis trimone nasib. Ya, terima nasib.
Kamu cuma bilang, sabar ya dik, punya suami seperti aku. Sabar ya sabar, tapi ya tempelono. Sabar ya dik, punya suami seperti aku, kayak kunci mobil gorong miliar. Mesti ya mesem, sabar mas aku mas. Leres ibu-ibu? Tuh, banter, leres. Ini, makanya Nabi SAW nggak mau buat istrinya susah gitu loh ya. Istrinya dibuat yang enak saja. Walaupun istri Nabi yang nggak enak-enakan, istrinya Nabi Muhammad SAW ya ibadahnya luar biasa, pol-polan ibadahnya. Tapi Rasulullah SAW ajari yang enak buat istrinya. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW. Itu langsung klik-klik data permintaan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW turun kepada yang berdoa dengan doa tersebut. Enaknya Masya Allah. Nah, kok gitu nanti jenengan subuh ngerti dungannya kayak ngono. Allahumma ini as'aluka. Malaikat yo kaget. Dungaren gue ini. Kaget. Biasanya jaluk mau duit. Allahumma duit. Ini kok sekarang doanya keren ya. Minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutannya. Wa asta'idzuka mimma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku minta ya Rabb segala hal yang Rasulmu itu berlindung darinya, tolong aku juga dilindungi yang sama. Semua hal yang Rasulmu, hambamu Rasulmu Muhammad SAW berlindung kepadamu darinya, yang gak enak, keburukan-keburukan tersebut yang Rasulmu berlindung darinya, saya juga berlindung yang sama. Enak itu. Jadi kalau Rasul pernah berlindung dari sihir, kita nggak usah capek-capek baca doa anti sihir, udah masuk di situ. Rasul pernah berlindung dari gangguan kalajengking misalnya ya, gangguan ular berbisa, maka kita nggak baca doa itu, karena kita kan minal kesetin wal malesin gitu ya. Males, keset, ya, pengetahuan terbatas, baca zikir banyak-banyak yang nggak kuat, tunggu macam-macam ya nggak hafal. Ini kan solusi doa akhir zaman, betul kan ya? Akhir zaman. Kan banyak doa itu untuk menjauhkan dari gangguan hewan-hewan melata yang menggigit, ya, yang menyakiti. Itu ada doanya sendiri. Dari bahayanya ujian yang seperti ini, kalau ada ujian jadikan ujian ini baik, jangan jadi ujian yang bawa bencana. Ada itu berlindung dari keburukannya hujan. Macam-macam doa berlindung dari keburukan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kelas kita ini kan kelas orang-orang males. Bukan kelasnya ulama al-arif billah. Bukan kelasnya aulia wassolihin. Yang hidupnya cuman mulutnya ini bergerak doa macam-macam hafal kabeh dan diamalkan. Kita satu hafal saja kadang ya males kok ngamal kok. Kan begitu ini. Nah ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah aku juga minta dilindungi dari semua keburukan yang Rasul, hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW berlindung kepadamu darinya. Lah penutupnya ini, kalau bahasa orang seminar apa? Closing statement ya. Sembus bahasanya gak mudah yang kuliah nih. Ya, closing statement. Penutupannya. Nah, penutupannya ini asik ya. Sangat menyenangkan. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin. Bahasanya Nabi SAW itu sopannya sama Allah luar biasa. Enggak ngomong elek, enggak ngomong api. Ya Allah, apapun yang kamu tentukan untukku dalam suatu urusan, ketentuannya apapun, dapat ujian model apapun, saya minta satu hal ya Rabb. Anta ja'ala aqibatahu rasyada. Tolong the end-nya, ujungnya, hasilnya bagus buat saya. Selesai. Enak atau enggak enak itu? Enak. Kamu ditipu. Ditipu itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Enggak menyenangkan. Tapi kalau ujungnya kamu jadi pemenang dan mendapatkan kebaikan, oke atau enggak oke? Oke.